kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaina bi rahmatika ya Gimana hari ini kalian? Sehat? Sudah siap memulai pembelajaran kita? Siap. Sebelum kita lebih lanjut lagi, sebenarnya Ibu absen dulu. Ya. Iswatul Khaira hadir. Raina Nur Zahara hadir. Asmida hadir. Asmida Suci Duitasari hadir. Nurul Izzati Mulia Munawara hadir. Elia Nazira hadir. Sud Nazira hadir Bu. Laila Fitri hadir Bu. Airi hadir Bu. Firmiara hadir Bu. Tursina Fajri Rashida hadir Bu. Rifa hadir Bu. Siti Fazila hadir Bu. Maulida Fitri hadir Bu. Sarah Ulmia Fitri hadir Bu. Ratna Dewi hadir Bu. Hayatul Aziza hadir Bu. Novia hadir Bu. Berarti hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir tadi? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua berarti ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan datang, Ibu mau tanya dulu. Masihkah ingat kalian materi sebelumnya? Masih. Tentang pembiakan virus. Pembiakan virus dapat dibagi berapa, Nak? Pembiakan virus dapat dibagi dua. Apa itu? Silakan. Viroid yaitu struktur tubuh lebih sederhana dari virus, tidak mempunyai protein, mampu bereplikasi dalam sel inang. Satu lagi, viroid. Struktur tubuh lebih sederhana dari viroid berupa protein, tidak dapat bereplikasi, mampu mengubah protein inang menjadi protein versi viroid. Oke, baiklah. Karena kalian sudah tahu materi yang sebelumnya yaitu tentang viroid dan viroid. Apa itu viroid? Merupakan makhluk kecil, struktur tubuh lebih sederhana. Virus tidak mengkode protein, mampu bereplikasi dalam sel inang. Yang kedua ada viroid. Apa itu viroid? Struktur tubuh lebih sederhana dari viroid berupa protein, tidak dapat bereplikasi, mampu mengubah protein inang menjadi protein versi viroid. Oke. Kemudian sebelum lebih lanjut lagi kita akan membahas tentang materi apa. Itu mau tanya, ini ada satu gambar. Kira-kira menurut kalian ini gambarnya gambar apa ya? Tempe dan kecap. Tempe dan kecap. Kira-kira tempe dan kecap ini dibuat bahan atau produk dasarnya menggunakan apa?
Selanjutnya, sebelum kita lebih lanjut pembelajaran kita, ini ada kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita? Coba baca tuh Tirmiara. Apa tujuan kita? Tujuan pembelajaran. Ya, apa tujuan pembelajaran kita? Menganalisis limbah dan pemanfaatan bahan alam beserta cara pengolahannya. Oke, coba lanjut Miss Watul Khaira. Apa? Peserta didik dapat membuat inovasi produk bioteknologi konvensional menganalisis kegunaan dalam kehidupan. Oke. Apa profil Pancasila kita? Yang pertama ada apa? Beriman, kedua berkebinekaan global. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga mandiri, Yang keempat? bergotong royong, Yang kelima? bermalan kritis. Kalau yang pertama tadi ada? Beriman, Beriman. Apa itu beriman? bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berhak mulia dengan cara melatih beserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Selanjutnya berbineka tunggal global. Dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok diskusi atau praktikum. Kalau misalkan bergotong royong, Dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dengan kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum, diskusi maupun presentasi hasil kerja kelompok. nomor 5. Bermalan kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Berarti yang kita gunakan hari ini cocoknya apa, Nak? Yang bernalar dengan cara materi apa kita hari ini? Biologi konvensional. Kemudian ini ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah biologi teknologi yang bermanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak besar. Oke, kemudian macam-macam bioteknologi konvensional. Yogurt dan wheat ini kira-kira konvensional nggak? Enggak. Oke. Yang konvensional tadi ada tempe, mentega? Bukan. Kemudian perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa bioteknologi konvensional? Coba baca. Airin, coba berdiri. Airin, apa? Bioteknologi konvensional memanfaatkan organisme secara utuh, tidak merubah sifat organisme. Teknologi yang digunakan relatif sederhana, biaya relatif murah. Bioteknologi modern memanfaatkan komponen atau bagian tubuh tertentu dari organisme, dapat merubah sifat organisme. Teknologi yang digunakan lebih canggih, biaya relatif mahal. Terima kasih. Nah, kemudian bahan dasar pembuatan tempe ada satu kai beras atau 400 atau setara dengan nasi. Kemudian yang kedua ada nah, yang ketiga keempat gula pasir. Yang kelima air secukupnya. Kemudian ada proses pembuatan tape. Prosesnya coba baca Mulia Munawara. Apa proses pembuatan tape? Pencucian dan perendaman beras, pengukusan, peragian dan fermentasi. Oke, kalau pengukusan mungkin kita lebih menggunakan tape singkong. Oke ya. Kemudian
suhu, oksigen, dan substrat. Di dalam ada faktor, ada 4. Yang pertama ada pH, suhu, oksigen, dan substrat. Oke, pengaruh konsumsi tape bagi kesehatan ada nggak? Ada. Ada macam-macam ya. Salah satunya aja. Salah satunya sebagai apa? Keunggulan tape. Oke, keunggulan tape. Produksi fermentasi ini yang ini dapat memberikan efek menyehatkan tubuh, terutama sistem pencernaan, karena meningkatkan jumlah bakteri dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Oke, selanjutnya ada keluhan tape. Cuma satu aja. Coba baca Tirniara. Coba baca Tirniara. Konsumsi tape yang berlebihan dapat menimbulkan infeksi pada darah dan gangguan sistem pencernaan. Terima kasih ya. Agar kita lebih semangat lagi, mungkin lebih mengerti lagi, kita akan lihat satu video. Alias tape. Adik-adik tahu nggak sih kalau tape terbuat dari hasil fermentasi jamur loh? Tapi tenang, ini jamur yang tidak berbahaya. Tape difermentasi melalui teknik bioteknologi. Selain tape, masih banyak lagi produk-produk bioteknologi yang lain. Penasaran apa saja? Yuk saksikan video berikut ini. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Bioteknologi adalah ilmu terapan karena menggabungkan berbagai cabang-cabang ilmu, antara lain biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, dan lain-lain. Terdapat dua jenis bioteknologi, yaitu ada yang konvensional dan ada yang modern. Bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi tradisional. Ciri bioteknologi konvensional antara lain sudah ditemukan sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Wow, lama sekali ya. Peralatan dan metode yang digunakan masih sederhana. Prosesnya kurang steril, relatif lebih murah, dan produk yang dihasilkan terbatas dengan kualitas yang belum terjamin. Sudah ya. Jadi setelah kalian memperhatikan Atau bulan tadi, artinya sekarang ibu mau tanya, ya, mengapa nasi menjadi tape? Coba ada yang bisa jawab? Silakan. Karena adanya fermentasi, Bu. Karena adanya fermentasi. Oke. Kemudian makanan apa saja yang terdapat dalam produk biologi konvensional? Apa aja? Yang bisa jawab? Silakan. Roti, tahu, tempe, kecap, acar, cucu, dan tape. Karena hari ini kita sudah belajar dan pengetahuannya sudah kalian tahu, kira-kira dari video ini kalian sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke. Setelah itu, baik, ibu akan membagikan kertas LKPD. Di LKPD nanti kalian akan membuat satu produk. Nah, setelah kalian lihat-lihat video barusan, produk apa yang cocok kita buat? Tape. Oke. Ada yang udah bawa bahan? Ada. Oke. Kalau ada, saya akan membagikan LKPD. Nah, ada? Ini ada? Ada. Ada
Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat. Ya, kira-kira kelompok mana yang sudah siap dan siap untuk memperlihatkan hasil dari proyek kalian yang sudah kalian buat? Kira-kira ada nggak? Kelompok apa yang ingin maju? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Mulia Munawara, Elia Nazira, Cuk Nazira, Rela Fitri sama Airin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami hari ini. Saya sendiri yang bernama Yunita 3, yang di sebelah kanan saya Laila Fitri, dan di sebelah kanannya lagi Elia Nazira, dan di sebelah kanannya lagi Cuk Nazira, dan yang di sebelah kanan lagi Mulia Munawara. Apa saja alat, bahan, dan langkah-langkah dalam pembuatan tape? Alat-alat untuk pembuatan tape yaitu daun pisang, baskom, panci, piring, sendok, dan pisau. Dan bahan-bahan pembuatan tape yaitu beras 1,5 kg, ragi 1 gelas besar, gula secukupnya, garam setengah sendok teh. Langkah-langkah pembuatannya: yang pertama yaitu memasak beras seperti biasanya ataupun memasak nasi. Dan yang kedua, keluarkan nasi yang sudah matang, kemudian ratakan di dalam talam yang sudah dialaskan daun pisang. Tunggu sampai dingin. Dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi atau kamir, bakteri atau kombinasi dari ketiganya dalam kondisi anaerobik atau oksigen. Kesimpulan dari percobaan pembuatan tapai adalah percobaan tersebut dapat dikatakan 50% berhasil. Dengan tapai yang dihasilkan ada yang terasa manis dan ada yang terasa asam. Perbedaan tersebut diperkirakan karena pada saat pembungkusan kurang rapat sehingga menyebabkan udara masuk. Ada. Kira-kira ada nggak pertanyaan dari kelompok lain? Ada untuk kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 1. Kelompok 3 nih ya? Atau kelompok 4? Silakan kelompok 4. Jadi ada yang ditanyakan dari kelompok kami, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembuatan tape. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembuatan tape? Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape yaitu suhu, keasaman oksigen, dan ragi. Suhu yang digunakan dalam fermentasi akan dipengaruhi mikrobat yang berperan dalam proses fermentasi. Suhu optimal untuk fermentasi yaitu tape yaitu 350 Celcius sampai dengan 400 Celcius. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Untuk hasil tapenya sudah siap? Sudah, Bu. Oke, coba lihat. Tapi udah dibungkus ya tadi ya. Nah, hasilnya bagaimana? Wah, sangat bagus ya. Ada 2 variasi ya? Ada. Oke, 1. Ada yang segitiga, ada yang bulat. Oke, ada warnanya ya? Ada yang segitiganya warna putih dan yang bulatnya warna biru. Sangat bagus. Tepuk tangan dong. Terima kasih kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil produk kalian. Oke, silakan. Hanya ini hasil kerja kami yang kami sampaikan. Kami menutupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan kasih plus bagi kelompok yang sudah bangun ya. Untuk penilaiannya tadi kan Ibu udah bilang apa saja kan?
dari Ibu, yaitu ada kelompok 2. Kesimpulan yang sangat bagus lah. Ya, sama-sama ya. Dari pemateri kita hari ini, kira-kira kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi kita hari ini kira-kira apa ya? Coba kelompok 3, kira-kira ada nggak? Ya, apa kesimpulannya kelompok 3? Kesimpulan dari materi ini adalah fermentasi atau peragian dalam pengolahan bahan pangan adalah perubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi atau kombinasi dari ketiganya dalam kondisi anaerobik tanpa oksigen. Kesimpulan dari percobaan pembuatan tape adalah percobaan tersebut dapat dikatakan 50% berhasil dengan tape yang dihasilkan ada yang terasa manis dan ada yang terasa asam. Perbedaan tersebut diperkirakan karena pada saat pembungkusan kurang rapat sehingga menyebabkan udara masuk. Sudah? Jadi tergantung fermentasi atau tempat yang kita untuk wadah yang kita taruh kan? Ya. Oke, sekarang Ibu akan kasih kuis, silakan kalian menjawab. Ya, kelompok. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang Ibu tanya nih. Setelah kalian melakukan pembelajaran menggunakan project, apa yang kalian rasakan? Coba bangun satu orang. Coba, apa yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari materi atau mempraktek satu project yang telah kita buat? Jadi yang saya rasakan setelah kita membuat tape sendiri itu sangat senang karena bahan-bahannya sangat mudah dan dengan begitu dari dulunya yang saya tidak tahu cara membuat tape jadi sekarang saya bisa tahu bahannya dan sungguh sangat mudah ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Intan. Oke, selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang mikroorganisme hasil dari protein, yaitu mikroorganisme penghasil protein. Oke, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum kita selesaikan, sebaiknya kita berdoa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.